melaporkan hasil ikan salmon yang dimasak dengan sumber api yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan hasil salmon yang dimasak dengan arang, kompor gas, dan microwave? Hipotesis saya adalah salmon yang dimasak yang di arang akan pas. Dagingnya akan dimasak dengan baik, tapi kulitnya akan sedikit terbakar. Dan rasanya juga agak terbakar. Teksturnya agak kasar dari hasil bakaran. Ikan salmon yang dimasak dengan kompor gas juga akan pas juga. Kulitnya akan garing tetapi agak hitam karena hangus. Dagingnya bisa terbakar kalau masak dengan temperatur yang tinggi atau medium. Dan teksturnya akan lembut tapi susah dipotong. Terakhir adalah salmon yang dimasak dengan microwave. Kulitnya akan lembek dan dagingnya akan kurang matang. Teksturnya akan lembut tapi gampang dipotong. Pertama, kita akan masak dengan sumber api arang. Ini bahan-bahan yang diperlukan. Bahan pertama adalah salmon. Ikan salmonnya harus 50 gram. Yang kedua adalah minyak. Minyaknya boleh sedikit mungkin sebanyak mungkin. Dan sekarang alat yang diperlukan adalah sebuah jahitan untuk arang, kuas untuk mengoleskan minyak di atas salmon, pisau untuk memotong ikan salmonnya, dan sarung tangan supaya tangan Anda tidak terbakar. Pertama adalah untuk memakaikan sarung tangan. Lalu ambilkan salmon, jepitan, dan kuas. Ambilkan minyak dengan kuas, lalu oleskan minyaknya di atas salmon dengan kuas sampai rata. Lalu nyalakan apinya, dan dengan jepitan ambil salmonnya dan taruh di arang. Tambahkan bumbu. Sekarang salmon yang dipanggang udah sudah 5 menit, jadi saya akan kembalikan. Jadi sekarang salmon yang di arang sudah siap. Ini hasil salmon yang di arang. Sekarang ada percobaan nomor 2, yaitu masak ikan salmon dengan microwave. Jadi sekarang alat yang diperlukan adalah jepitan untuk membalikan ikan salmonnya sendiri, kuas untuk mengoleskan minyak, dan terakhir ada plastik wrap supaya salmonnya tidak kering. Dengan kuas, oleskan minyak kepada salmon sampai rata. Lalu bawakan salmon kepada clear wrap. Tutup clear wrapnya kepada salmon, lalu dipotong dan tutup clear wrapnya sampai rapat. Lalu masukkan salmonnya kepada microwave oven dan set timernya untuk 5 menit. Sekarang salmonnya yang di microwave oven sudah 5 menit. Ayo kita buka. Sekarang ada salmon yang terakhir. Salmon yang terakhir akan dimasak dengan kompor gas. Jadi bahan yang diperlukan adalah sebuah wajan teflon, sodetan, sama ikan salmon, sama minyak sendiri. Sekarang kita masak. Ambilkan minyak dan taruhkan di wajan teflon. Lalu ambilkan salmon dengan sodetan. Lalu nyalakan apinya dan taruh wajan teflonnya di apinya.
harus menunggu 5 menit. Ini adalah hasil salmon yang dimasak dengan 3 sumber api yang berbeda. Microwave, salmonnya itu terlalu matang. Waktu masak sebenarnya harus dikurangin dari 5 menit karena panas dari dalam salmonnya ke dalam baru keluar. Kedua adalah kompor gas. Kompor gas energi panasnya dari permukaan teflon sehingga hanya bagian yang atas dan bawah termasak dan bagian tengahnya tidak matang. Ini bagian tidak matang. Terakhir adalah arang. Hasil masakan arang lebih sempurna karena energi panasnya masuk secara merata di seluruh salmonnya, sehingga tingkat kematangannya lebih baik. Sekarang ayo kita memperbedakan hasil salmon-salmon. Kita mulai dengan microwave. Tekstur microwave adalah kasar, kering, dan keras. Kematangannya agak hangus. Rasanya juga agak hangus. Kalau kedua adalah kompor gas. Kompor gas teksturnya adalah garing, kering, dan lembut-lembutnya ada di tengah-tengah sini. Kematangannya adalah kurang matang. Rasanya keras di permukaannya, jadi hasilnya kurang enak. Terakhir adalah arang. Arang teksturnya adalah tekstur yang bagus karena apinya merata. Kematangannya juga pas. Dan rasanya juga paling pas. Jadi kesimpulan dari eksperimen ini adalah untuk memasak suatu bahan makan, jika menggunakan energi yang berbeda, kita memerlukan waktu masak yang juga berbeda, dan kalau gitu hasilnya juga pasti berbeda. Terima kasih untuk menonton video.